Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya berada di sebuah area situs galian C yang ada di Kecamatan Gondang ya teman-teman ya. Bisa dilihat di depan kita ini adalah bekas pengerukannya ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan tanah-tanah yang ada di sini itu sudah dikeruk seperti ini teman-teman, sudah habis ya. Sebenarnya ini kayak sebuah bukit, kemudian diambil tanahnya yang kemudian tinggal seperti ini datarannya. Tetapi di balik pengerukan ini terdapat sebuah makam kuno teman-teman yang tidak bisa diratakan dengan alat berat itu ya teman-teman ya. Jadi situs ini bernama situs Jubet Pandansari teman-teman. Nah, jadi lokasinya itu berada di depan kita ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini namanya situs Jubet Pandansari teman-teman. Jadi kalau di map ada situs Bundan Jubet Pandansari itu lokasinya itu di sini teman-teman. Jadi kita akan melihat seperti apa isi dari situs Pandansari ini teman-teman ya. Jadi lokasinya ini tinggal menggunung atau menggumuk seperti ini ya teman-teman, tinggal bagian ini saja. Jadi yang samping-samping ini sudah rata ini teman-teman. Nah, tinggal bagian inilah yang tidak bisa dikeruk ya teman-teman. Jadi menurut informasi beberapa alat berat itu rusak ya. Jadi untuk mengerukan, terus ini adalah makam keramat atau bisa dikata itu makam leluhur desa sini teman-teman. Teman-teman, lokasinya ini agak panas, tapi di bawah ini sejuk sekali ya. Pokoknya pohon itu kan beringin kan. Iya, tapi di map itu namanya itu situs Jubet Pandansari. Iya, beda-beda ini kan. 3 kayaknya Bang. Ada 3 yang benar-benar kelihatan dari bawah sini. Mungkin ketinggiannya ini sekitar 5 meter aja. Kurang lebih sekitar 4 meteran, 4 sampai 5 meter ya. Jadi kita akan naik teman-teman. Ini sudah dibuatkan jalan dari batu ya teman-teman. Oke, kita naik ya. Kita mencoba naik teman-teman ya. Oke, nah, seperti ini. Kita akan masuk melihat seperti apa isi dari Jubet Pandansari ini teman-teman ya. Di bagian depan ini bisa dikatakan ini sudah dibuatkan pagar, mirip-mirip era-era Majapahitan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus di sebelah ini ada sebuah batu besar. Ini kayaknya kegerus Kang, kalau hujan lebat itu Kang. Terus ini batunya ini sangat besar sekali. Ini kayak mirip-mirip batu-batu apa ya, batu pasujutan itu loh Kang. Ya mungkin untuk ya kita juga belum tahu ya, tapi posisinya ini besar sekali, terus leter gitu ya, mirip-mirip batu pasujutan ya. Terus kita akan banyak ya, ini itu sebagian itu sudah longsor loh Kang. Iya, Nah, itu sudah longsor ya teman-teman ya. tapi yang bawah itu sudah dikasih Kayak itu selokan, jadi biar nggak langsung itu, nggak langsung ke jalan teman-teman. Teman-teman, kita akan masuk ya. Nah, jadi kita Assalamualaikum. Jadi nah, kita coba ke arah sini dulu. Ini ya, di sebelah sini nih teman-teman, ada kayak batu-batu umpak ini ya. Terus ini ada batu, nah iya adem Bang, beda tadi yang di bawah tadi. Mana Kang? Batu bata merah kuno itu umpak. Ini beberapa umpak ya teman-teman ya. Terus itu kayak batu nisan teman-teman. Terus ini kayak apa ya, kayak meja gitu, batu
Berapa ini Mbak? Lumayan. Ada sekitar Lima. di bawah ini. Di bawah ini batu biasa ternyata. Terus ini dikasih apa ini? Batu bata merah kuno ini kan. Batu bata merah kuno, tapi ukurannya sangat besar sekali kan. Iya, nah, batu kuno kan seperti ini. Lebih besar daripada yang ada di pintar-pintar aja itu. Dari pagar. Iya, melingkar. Ngeliling. Mengeliling ya. Untuk panjangnya sendiri kurang lebih sekitar ya 30-an lah ya. 30 kali 30 teman-teman. Banyak sekali apa Batu-batu. Jadi jalan temen tuh. iya, bisa dikatakan di sini udah ada sebuah kademangan teman-teman. Terus ini mungkin ini kayak apa kan? Coba. Ya. Ini kayak batu apa ya? Batu Iya, bukan. Arca-arca gitu loh. Mungkin arcaan finish ya teman-teman ya. Iya. Ini batu ya teman-teman ya. Nah, kita pindah. coba ini. Ini juga ada batu bata merah kuno ya, cuma tidak. Ini ada batu bata merah kuno yang sudah tidak utuh ya teman-teman ya. Oke. Terus ini ada beberapa batuan kuno teman-teman. Ini kayak mirip diserupakan seperti meja ini kan. Ini kayaknya asli ya. Ya ini bisa dikatain dorpel atau apa ya, tempat itu loh untuk era-era megalitikum itu loh kan ya, untuk ritual agama itu, animisme dinamisme itu loh kan ya. Ini pohon beringin. Terus ini pohon beringin ya teman-teman. Nah di atas kita ini Ini makam yang itu yang dikasih cukup ini mungkin ya. kayaknya ini yang dikasih cukup ya, teman-teman. Tapi kita coba mengitari dulu aja kan. Jadi kita akan mencoba. Nah, jadi di situ banyak sekali batuan andesit kuno teman-teman. Saya lihat dari mana ini kayak apa ini bang? Ini nah seperti ini kayak apa ya? Ini kayak Tempat menghaluskan itu loh, menghaluskan kayak umpak ini. umpak. Tapi bentuknya unik ya, Nah, bentuknya kayak apa itu? kayak umpak. Lumpang. Nah, terus di tempatnya ini teman-teman. Umpak kayak gini. Iya, di sini mayoritas rata-rata ada umpak teman-teman. Terus di sana itu teman-teman, itu ada umpak ya teman-teman. Ini ada bunga pecah piring ini teman-teman. Jadi sudah berbunga, ini sudah agak layu ya bunganya ya. Ini ada umpak-umpakannya dari satu semua ini. Iya, mayoritas dari batu. Terus ini ada umpak ya, umpak. Ada 6 umpak ya teman-teman ya. Jadi sama tadi di sana juga sekitar 6 jadi dengan banyak umpak berarti. Jadi bisa dikatakan ini sebuah mungkin tempat kademangan atau kalau candi mungkin bukan ya, misalnya mayoritas ini umpak ya teman-teman ya. Mungkin ada sedikit vandalisme kayaknya kan. Ini bukan tulisan kuno ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi di sini ada 6 buah umpak teman-teman. Terus ya, di sebelah barat dari makam utama teman-teman itu ada makam. Kita coba beli. Itu misalnya itu dari batuan andesit ya teman-teman. Mas bisa. Ya ini tadi kayaknya ada namanya Kang, ada namanya Kang, ada tadi kayaknya. Teman-teman, nah, ini. Sebenarnya sudah sih. Oh ini, oh bukan nama ini Kang, ini cuma himbauan teman-teman. Harap sopan, makam itu, makam keramat ya teman-teman ya. Batunya ya. Iya, ini bisa dikata ini batuan andesit. Di sini ada 2 makam, tapi ya, untuk namanya tidak ada ya teman-teman ya. Dan masih keluarganya. Bisa dikata itu selain keluarga, biasanya itu pusaka Kang. Iya, biasanya itu pusaka itu dipendam di samping makam yang punya. Terus dibawakan itu batu bata merah kuno. Ya. Nah, kita coba sekarang masuk ke
Ya, jadi semua bagian ini teman-teman ada di sekitar dari makam ini itu sudah diratakan dengan tanah ya. Jadi tinggal bagian ini saja yang masih tersisa teman-teman. Nggak bisa ya, Nggak bisa kan ya? kalau beratnya itu mati terus. Rusak terus gitu. Sampai habis berapa kan? Bener tahu kamu? Nanti ya kita coba nanti ada bersih yang Nah, coba. oke, tapi copot aja ini Ya, kayak coba. saja sikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, makamnya ini dibuatkan penutup kain warna hijau ya. Jadi kita akan coba mendekat. Di sini bisa. Nah, ini ada terbuka teman-teman ya. Iya. Nah, terlihat kan? Ya agak kotor sih tempatnya. Nah, ini teman. Jadi kita tidak mau membukanya secara lebar ya. Sudah di apa itu? Misalnya ini sudah dikasih kain warna putih ya. Terus ini ada makamnya ya. Dalam makam dari mungkin yang bapak desa desa Pandansari ini teman-teman, situs Juwet Pandansari. Jadi untuk namanya tidak bisa diungkap ya teman-teman ya, karena kita belum mendapatkan narasumber yang ada di sini. Iya, jadi ini seperti ini teman-teman, di sini makamnya ya. Kita coba lihat dari sekitarnya. Jadi bisa dikatakan itu adalah makam yang sangat keramat terus wingit ya teman-teman ya, karena mengingat semua bagian yang ada di sekitar ini sudah diratakan dengan tanah ya. Terus efeknya tadi begonya itu rusak. Iya, semuanya mengalami kerusakan. Di memang ini adalah tempat yang sangat bisa dikatakan sangat keramat lah bagi masyarakat sekitar ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya penelusuran kita di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang akan